there's not much to do when all Musim politik banyak tim ses, banyak anggotanya berbaju merah, memiliki komitmen untuk sukses, selalu berusaha, pantang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Aku awali kegiatan aku di awal video teman-teman dengan ngerebus air di luar nih. Ya Allah, kangen banget nggak sih teman-teman? Ngerebus air di luar, beneran aku sendiri tuh kangen teman-teman ya. Kemarin juga ada beberapa yang komen katanya, Bun kangen ngeliat Bunda ngerebus air di luar ya. Sama teman-teman, aku juga kangen. Nah kali ini aku tuh ingin melepas rindu ya teman-teman, ngerebus air di luar. Cailah. Jadi ini tuh aku lagi bikin tungku yang baru di luar gitu ya, pakai batu bata aja sih teman-teman. Aku tuh udah minta tolong juga sih sama Pak suami buat dibikinin dapur di luar gitu ya. Cuman ya gitu deh, Pak suami tuh belum sempet teman-teman, itu masih sibuk. Jadi ya udah nggak apa-apa, darurat kayak gini aja dulu ya. Yang penting ini tuh kalau misalnya pas hujan pasti nggak bakalan bisa dipakai gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak hujan ya insya Allah itu bakalan kepake banget ya teman-teman. Apalagi stok kayu bakar aku tuh kan banyak ya teman-teman, yang bekas dahan rambutan yang kemarin tuh aku nebang pohon rambutan. Nah itu banyak banget di halaman teman-teman, jadi sayang banget kalau nggak dipakai gitu ya. Lumayan buat menghemat gas ya teman-teman. Walaupun mungkin sebagian orang mikir ngapain sih ribet-ribet, menurut aku ini mah nggak ribet ya teman-teman. Justru kalau misalnya kerebus air pakai kayu bakar kayak gini rasanya itu lebih enak gitu ya. Intinya jangan sampai apinya itu tuh nggak bagus gitu. Nah kalau misalnya apinya nggak bagus nyalanya, itu yang terkadang bikin air itu bau asap. Tapi kalau misalnya apinya itu kita bikinnya itu bagus, nyala gitu ya, terus kayunya bagus, kering, itu nggak bakalan bau asap teman-teman. Insya Allah rasa airnya tuh malah lebih enak gitu. I hope that you are safe and that I will see you soon. Di sini tuh ya teman-teman, di belakang rumah kalau misalnya udah sore panasnya tuh lumayan cetar membahana banget ya teman-teman. Jadi di sini tuh kalau misalnya jam-jam 2-an gitu ya, sampai sore gitu teman-teman. Nah di sini lumayan panas gitu. Tapi aku kemarin sempat bilang sama Pak suami pindahin jemuran di sini. Cuman kata Pak suami ini tuh udah terlalu sempit banget ke ini ya, ke tanahnya tetangga gitu. Oke deh, itu Pak untuk si airnya gitu ya. Udah aku naikin ke atas tungku, tinggal nungguin aja airnya mateng sambil dipantau apinya sesekali. Oke, aku lanjutin di sini mengangkatin jemuran pakaian dulu karena ini tuh udah pada kering, walaupun ini belum terlalu sore-sore banget. Tapi nggak apa-apa, di sini aku mau angkatin aja semua pakaiannya ya teman-teman, biar ini ya, biar tenang gitu ya teman-teman. Nanti aku mau masak gitu ya, jadi pakaiannya udah pada aku angkatin semua karena itu kayak udah mulai-mulai mendung, takutnya nanti malah hujan. Oke, sekarang aku lanjutin lagi buat masak. Nah, ini aku mau potong-potongin dulu untuk bahan-bahan masakannya. Ini ada terong. Terong ini tuh bukan makanan yang kesukaan aku teman-teman ya, tapi gitu ya. Tapi kalau misalnya lama nggak masak terong itu rasanya kangen. Jadi misalnya terong ini tuh kayak dimasaknya itu kayak seminggu sekali atau sebulan sekali gitu ya, itu kayaknya enak gitu ya. Pokoknya kalau misalnya udah lama banget nggak masak terong gitu ya, rasanya itu kayak kangen malahan. Nah ini telenan yang aku pakai adalah telenan hadiah ulang tahun dari subscriber kemarin ya teman-teman. Masya Allah ini tuh benar-benar bermanfaat banget. Siapa nih diantara kalian yang mau ngirimin aku kado juga boleh ya teman-teman. Cailah bercanda ya, bercanda kado, nggak bercanda ya teman-teman. Aku juga ini ya teman-teman, kayak bener-bener menginginkan banget ya telenan yang besar kayak gini tuh, karena beneran ini tuh enak banget dipakainya teman-teman. Dia tuh nggak bakalan mudah tumpah-tumpah gitu ya. Jadi ini tuh beneran enak banget dipakai. Terus juga kan itu telenannya ada namanya, Masya Allah. Aduh pokoknya aku tuh bener-bener seneng banget pakai telenan ini. Happy banget deh pokoknya punya telenan baru ya teman-teman. Cuman PR banget sih buat ngejaganya gitu ya, karena kan ini dari kayu ya, takutnya tuh jamuran gitu. Nah setelah aku potong-potongin si terong, lanjut di sini aku potong-potongin si pete ya teman-teman. Ini adalah pete yang kemarin aku beli di belanja mingguan itu, yang 5.000 satu ikat, yang isinya kecil-kecil. Jadi itu petenya itu enaknya buat lalap ataupun disambel sama kulit-kulitnya sekalian kayak gini. Nah ini tuh enak ya teman-teman.
Oke deh, di sini udah selesai aku motong-motongnya. Terus tadi tuh udah aku elap pakai elap kering gitu ya teman-teman. Si telenannya lanjut juga pisaunya itu aku elap gitu ya. Terus aku simpen. Buat kalian yang mau untuk link-link dari perabotan-perabotan yang di sini boleh langsung komen ya teman-teman. Nanti bakalan aku kasih untuk linknya. Kadang aku juga suka share-share link itu di tab komunitas aku. Jadi jangan lupa untuk kalian pantau-pantau ya. Boleh juga nih teman-teman kalian bantu support aku di Instagram ya teman-teman. Untuk Instagram aku udah aku sematkan di layar gitu biar Instagram aku juga berkembang. Nah di sini aku langsung aja mulai buat ngegoreng ini si terongnya ya. Ini enak banget teman-teman pakai wajan yang ini tuh ya, yang ini tuh beneran kayak anti lengket. Terus juga dia itu matangnya cepet gitu ya, karena mungkin dia itu agak tipis gitu teman-teman di bagian bawahnya. Jadi kalau misalnya kita masak itu menurut aku wajan itu cepat panas, minyak cepat panas, dan masakan tuh cepat matangnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tuh masak pakai wajan kayak gini tuh jangan ditinggalin lama-lama, takutnya malah gosong. Oke, terong udah selesai digoreng, terus ini pete juga udah selesai digoreng. Kalau misalnya di video gitu ya, masak tuh berasa kayak satset cepet gitu ya teman-teman. Kalau aslinya mah jangan ditanya ya, lama gitu ya teman-teman. Tapi semenjak aku ngonten ya teman-teman, kalau misalnya beraktivitas yang memang pantas buat dikontenin tapi nggak dikontenin itu rasanya sayang banget gitu ya. Apalagi aku upload video dalam sehari itu 2 kali. Jadi aku tuh kayak harus selalu bikin video gitu ya dalam setiap harinya gitu, minimal ya 2 kali gitu. Karena kalau misalnya aku nggak bikin video ya aku mau ngupload gimana gitu kan. Cuman kalau misalnya pas aku lagi ada kegiatan di rumah, aku nggak maksain sih teman-teman, karena aku tuh sampai sekarang itu masih nyetok video ya. Kalau misalnya aku nggak bikin video tuh ya teman-teman, misalnya tuh nggak bikin video gitu ya, itu kayak stok untuk 2 hari 3 hari tuh ada sih untuk sekarang ini. Kalau dulu itu ya teman-teman sampai 2 minggu itu ada stok videoku ya teman-teman, tapi kalau sekarang tuh kayak cuma beberapa hari doang. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa gitu ya, walaupun cuma stok segitu tapi setidaknya nggak yang terlalu kejar-kejaran waktu banget gitu. Oke deh, di sini sambil masak juga sambil ngelap-ngelapin ya teman-teman, karena ini tuh nggak terlalu yang banyak-banyak banget minyaknya, nggak terlalu banyak noda-noda membandelnya, pakai elap kayak gini doang, dilap-lap tipis gitu juga udah bisa. Nah itu aku lagi numisin sambal ya teman-teman. Kalau sambal itu kan masaknya memang lumayan lama gitu ya. Jadi apinya dikecilin aja biar matangnya tuh bener-bener bagus. Dan di sini sambil nungguin sambalnya, aku juga sambil nyapu nih teman-teman. Karena kalau misalnya mau nyantai-nyantai nungguin sambalnya itu kayak rasanya itu rugi aja gitu ya waktunya, sayang waktunya gitu ya. Nah di sini aku sambil-sambil aja deh buat nyapu-nyapu gitu ya, biar kerjaan itu juga berangsur-angsur beres. Karena tadi juga cucian piring teman-teman itu aku juga nyicil-nyicil buat dicuci-cuciin langsung pas aku tuh lagi masak-masak ya. Jadi sebiji 2 biji kotor langsung dicuciin. Alhamdulillah itu untuk untuk sink cuci piringnya itu kosong gitu ya teman-teman. Jadi ya udah deh, sambil nungguin sambal di sini aku mutusin buat nyapu aja. Kalau rumahku itu sebenarnya jarang banget yang bersihnya itu atau rapinya itu lama ya teman-teman, karena bentar-bentar diberantakin lagi deh sama bocil. Tapi nggak apa-apa, asalkan bocilnya tenang, anteng, nggak nangis-nangis. Walaupun rumah berantakan itu udah alhamdulillah banget. Karena kalau misalnya bocil tuh nangis-nangis ya, rasanya itu kepala tuh kayak mau pecah, cenut-cenut gitu ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya mereka ngeberantakin rumah, asalkan mereka tuh nggak nangis aja gitu. Oke deh, nyapu udah selesai, balik lagi kita ke sambal aku. Nah ini tuh sambalnya memang apa ya teman-teman, memang agak cepet sih masaknya ya atau matengnya, dikarenakan memang si sambalnya itu tuh aku kecilin apinya, terus juga sambalnya itu nggak terlalu banyak juga sih tadi ya teman-teman, makanya ini tuh lumayan cepet sih matengnya menurut aku ya, harum gitu teman-teman, dan minyaknya udah keluar. Nah ini langsung aja tadi aku cemplungin untuk segala bahan masakannya tadi yang udah aku goreng, terus di sini langsung deh aku aduk-aduk dan aku pindahin ke dalam wadah kayak gini. Oke, alhamdulillah udah selesai masak-masaknya. Kenapa aku nggak bikin lauk buat si Twin? Karena lauk buat anak-anak tuh udah ada ya teman-teman. Anak-anak itu kan sekarang tuh lagi nggak mau makan sayur gitu ya. Jadi udah mereka makan menu yang ada di kulkas aja. Itu ada ikan yang udah dibumbuin, ada ayam yang udah diungkep, terus juga ada sosis. Jadi nanti tergantung mereka mau makan apa aja ya teman-teman. Jadi tergantung mereka aja. Nggak mau makan sayur nggak apa-apa, yang penting masih mau makan nasi ya.
Oke deh, ini dia menu kami hari ini. Alhamdulillah ya teman-teman, ada sambal terong dicampur sama pete plus ikan asin rebus. Jangan lupa ya untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke teman-teman, setelah masak-masak di sini tuh cucian piring-piring yang yang wadah-wadah baskom segala macam itu kan udah pada aku cuciin. Jadi di sini tuh kayak tinggal nyuci sedikit kayak wajan-wajan tadi yang aku pakai aja. Terus ini ada tumbler tempat kopinya Pak suami pergi kerja gitu ya teman-teman. Nah itu aku juga cuci. Dan di sini tuh pokoknya cucian piring aku tuh nggak banyak ya. Pokoknya kalau sekarang tuh habis masak langsung gercep nyuci piring ya teman-teman. Biar wastafel itu longgar gitu. Dan itu jangan salfok sama si Twin ya teman-teman yang ada di samping aku. Dia itu minta dicuci tangannya ya. Aduh namanya juga anak-anak ya teman-teman. Ngelihat air itu udah kayak ngeliat harta karun gitu ya. Kalau ngeliat aku nyuci piring gini, sering banget anak-anak itu iseng teman-teman minta dicuci gitu ya untuk tangannya. Padahal tangannya mah nggak kotor gitu ya. Makanya itu aku biarin aja gitu ya teman-teman. Dia itu bilang bun cuci gitu, katanya aku biarin aja teman-teman. Oke, alhamdulillah akhirnya selesai juga mencuci piring nih teman-teman. Langsung aja aku bersihin untuk area sinknya. Dan alhamdulillah ini udah selesai. Oke, aku lanjutin teman-teman kegiatan aku dengan sapu menyapu juga di area ruang serbaguna. Karena ini tuh juga udah banyak pasirnya gitu ya. Kalau untuk sampah-sampah mah nggak terlalu banyak teman-teman. Itu yang kebanyakan itu pasir sih ya kalau di rumah aku. Aduh kalau misalnya pasir tuh di rumah tuh jangan ditanya ya teman-teman. Masya Allah banyak teman-teman. Kadang itu baru aja aku nyapu gitu ya, nggak lama nanti tuh kayak lantainya tuh udah kasar lagi buat diinjek gitu ya. Kayak beneran nggak enak banget sih buat diinjeknya gitu. Karena memang rumah itu kan tanahnya itu tanah berpasir gitu ya di luar. Jadi kalau misalnya udah bolak-balik keluar rumah udah deh, itu rumah penuh dengan pasir. Nah itu kalau kalian salfok sama kamar depan tadi situ ada si Twin ya teman-teman, mereka tuh lagi main di situ. Nah di sini aku lanjutin nyapunya tuh sampai ke teras-teras juga ya teman-teman, karena memang teras ini juga tempat yang paling wajib banget buat dibersihin karena anak-anak itu sering banget main di sini gitu ya. Jadi harus sering-sering dibersihin, disapu-sapu lah minimal gitu ya. Jadi kalau misalnya anak-anak itu main kalau misalnya pagi sampai siang tuh mainnya di rumah ya, sore baru main keluar rumah. Jadi kalau pagi sama sore itu ya rumahku itu selalu berantakan gitu. Oke, alhamdulillah ini aku udah selesai teman-teman buat nyapu di teras. Dan di sini aku simpen dulu untuk sapunya. Nah ini lanjut teman-teman kegiatan aku di malam harinya. Ini aku ada kegiatan di tempat suku ya teman-teman. Jadi ini tuh ya ada sedikit musyawarah gitu ya. Nah di sini aku lagi bantu-bantu buat ini ya buat ngerapin semangka ke dalam piring gitu ya teman-teman. Ya udah sekalian aja dikontenin sedikit biar kalian juga tahu gitu ya kalau aku tuh juga ada kegiatan di luar rumah, nggak di rumah doang. Sebenarnya kalau udah di luar rumah gini agak males teman-teman bikin video, agak nggak enak, sungkan juga gitu ya, tapi nggak apa-apa lah, di sini aku liatin sedikit aja. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Maaf ya kalau ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan di hati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.